Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widyastuti Caheningrum dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 2 Pati, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Sebelumnya, mari kita jabarkan dahulu apa itu masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966 hingga 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan terlama di Indonesia. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Di samping ini merupakan potret dari Presiden Soeharto. Selanjutnya, dampak kebijakan politik masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kebutuhan kondisi negara Indonesia. Kebijakan politik ini memiliki dampak terhadap Indonesia, di antaranya 1. Kekuasaan presiden sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Hal ini menyebabkan timbulnya pemerintahan sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. 2. Kepemimpinan cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Yang ketiga, Golkar dianggap sebagai alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya yaitu PDI dan P3 hanya bertindak sebagai pendamping. Yang keempat, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Selanjutnya ada dampak kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional lain, termasuk politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha mengatasi dampak hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurus hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan politik ini memiliki dampak terhadap Indonesia, diantaranya dampak positif berupa 1. Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985. 2. Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Yang ketiga, adanya penurunan drastis dari angka kematian dan kemiskinan. Dan yang terakhir, angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Inpres, program ABRI masuk desa. Selain dampak positif, dampak negatif juga ada. Yang pertama, adanya budaya korupsi para pejabat di Indonesia akibat terlalu fokusnya pemerintah Orde Baru pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya penyalahgunaan distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan akibat tidak dibarengi kontrol efektif dari pemerintah. Yang ketiga, muncul kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi terbukanya akses dan distribusi yang merata. Pada masa Orde Baru sering ditemukan tindakan anti-demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM, seperti contoh kasus Pulau Buru 1965 sampai 1966, penembakan misterius 1981 sampai 1985, penculikan dan penghilangan secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, dan masih banyak lagi. Di bawah ini merupakan potret dari peristiwa Trisakti yang menginginkan untuk pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan. Sekiranya dari saya cukup ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.